warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Mary Nasifa dari kelas 12 TKJ 1. Jadi pada video kali ini kita akan belajar mengenai dynamic routing OSPF. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, di sini kita akan belajar tentang dynamic routing OSPF. Oke, langsung saja kita akan set up topologi dua router terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masukkan dua router dan juga dua PC. Lalu selanjutnya kita akan hubungkan dari router ke router dan juga dari router ke PC-PC-nya ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa dilihat ya, ini kita akan menghubungkan router ke PC-PC-nya. Setelah itu kita akan jabarkan IP-nya. Di PC 1 ini adalah 192.168.1.2/24. Dan di gig 01 router 1 IP-nya adalah 192.168.1.1/24. Terus untuk di PC 2 adalah 192.168.2.2/24. Dan di gig 01 router 2 adalah 192.168.2.1/24. Nah, terus yang di gig 00 ini di router 1 itu adalah 10.10.10.1/24 dan di gig 00 router 2-nya adalah 10.10.10.2/24. Sekarang kita langsung konfigurasi IP-nya di routernya ya, teman-teman. Kita akan masuk ke router 1. Di router 1 ini kita nge-shutdown-kan dulu ya. Yang gig 00 dan gig 01. Ini kita masuk interface ring gig 01 sampai 1, terus no-shutdown-kan. Sekarang kita masukkan IP-nya ya teman-teman. Untuk di gig 00 ini adalah 10.10.10.1. Ini kita masukkan ke interface gig 00 ya teman-teman. Dan subnet masknya juga. Selanjutnya kita masuk ke interface gig 01 dengan IP addressnya kita masukkan, yaitu 192.168.1.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Oke teman-teman, selesai untuk di router satunya. Sekarang kita akan masuk ke router 2. Di router 2 hampir sama ya dengan router 1 ini. Nah teman-teman, ini kita masuk dan dari gig 00 sampai 1. Di router 2 ini untuk gig 00 yaitu 10.10.10.2 dan gig satunya adalah 192.168.2.1. Jangan lupa masukkan untuk subnet masknya ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah selesai untuk di routernya. Sekarang kita setting IP di PC-PC-nya ya. Kita masuk ke PC 1 IP configuration. Di sini IP-nya adalah 192.168.1.2 dan kita masukkan subnet masknya dan default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Selanjutnya kita ke PC 2 dengan IP 192.168.2.2 dan juga kita masukkan subnet mask dan juga default gateway-nya yaitu 192.168.2.1. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, selesai.
ini untuk men-setup topologi dua routernya. Sekarang kita langsung saja kita konfigurasi dynamic routing OSPF-nya. Kita masuk ke router 1. Nah, untuk konfigurasi dynamic routing OSPF itu, kita ketikkan router OSPF, teman-teman. Di sini kita tanda tanya dulu. Nah, sebelumnya untuk EGRP itu kan kita menggunakan Autonomous Number Support System ya. Nah, untuk routing OSPF ini kita menggunakan proses ID. Jadi EGRP itu kan routernya harus sama. Misalkan di router 1 konfigurasinya EGRP 10, nah di router lainnya juga harus 10, teman-teman. Nah, untuk di proses ID kita bebaskan untuk nomornya berapa saja. Misalkan di sini kita menggunakan satu router OSPF 1, kita enter. Nah, terus setelah ini kita akan advertiskan yaitu network di router 1 itu ada 10.10.10.0. Nah, untuk dynamic routing itu seperti ini, network 10.0, terus langsung kita enter ya. Nah, untuk di SPF ini belum beres, teman-teman. Kita coba tanda tanya dulu. Oke, di sini kita harus mencari wildcard page itu adalah misalkan wildcard mask untuk mencari wildcard page. Itu adalah misalkan di sini kita akan menggunakan prefix 24 ya, teman-teman. Itu artinya subnet masknya adalah 255.0. Nah, terus untuk mencari wildcard page-nya itu yaitu 255.255.255.255. Terus kita kurangi dengan prefixnya. Dalam hal ini menggunakan prefix /24 artinya adalah 255.255.255.255 dikurangi dengan subnet mask yang prefixnya 24 adalah 255.255.255.0. Nah, ini dikurangi ya, teman-teman. Hasilnya adalah 0.0.0.255. Nah, jadi untuk wildcard base-nya itu adalah 00.0.0.0.0.255. Begitu ya, teman-teman, untuk mencari wildcard base-nya. Sekarang kita masuk ke router 1. Terus kita masukkan wildcard base-nya yaitu adalah 0.0.0.255. Terus kita tanda tanya lagi. Terus selanjutnya, teman-teman, di sini kita harus memasukkan OSPF area ID-nya yaitu 0 sampai 429496295. Nah, di sini kita bebas ya, teman-teman, menggunakan areanya. Namun untuk OSPF awal kita harus masukkan area ID-nya adalah 0. Terus itu untuk konfigurasi dan routing OSPF untuk mengadvertiskan networknya. Oke, ini adalah network 10.10.10.0. Sekarang kita network 192.168.1.0. Terus kita masuk ke wildcard bit-nya. Di sini sama ya, teman-teman, kita menggunakan prefix /24. Jadi wildcard bit-nya adalah 0.0.0.255. Kemudian kita masuk ke area 0, kita enter. Oke, selesai ini untuk di router pertama ya. Oke, teman-teman, sekarang kita ke router kedua, router OSPF. Kita tanda tanya ya, teman-teman, router OSPF tanda tanya. Di sini bebas ya, teman-teman, untuk proses ID-nya kita tidak perlu sama dengan router 1. Misalkan untuk router 2 ini kita pakai router OSPF 2. Setelah kita enter, sekarang kita advertiskan networknya. Network 10.0 kita masuk ke wildcard-nya wildcard space-nya 0.0.0.255 dan kita masukkan area 0. Terus kita ke network 192.168.2.0, teman-teman. Kita masukkan juga wildcard-nya. Nah, di sini kita ada peringatan ya, teman-teman, bahwa Gigabit Ether 00 atau IPK 1.1 ini adalah network yang asalnya loading menjadi full. Kita lanjut, kita masukkan network 192.168.2.0, terus kita masuk ke wildcard bit-nya yaitu 0.0.0.255 dan kita masukkan area 0. Oke, teman-teman, kita cek ya, teman-teman. Nah, jadi untuk full ini artinya up ya. Kita coba cek do show IP. Kita akan coba cek, teman-teman, di sini do show IP OSPF network. Mohon maaf, teman-teman, di sini ada kesalahan. Kita akan coba lagi do show IP OSPF network. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini IP networknya yaitu 192.168.1.1. Ini adalah IP yang di router 1 ya, teman-teman.
bahwa IP 2.1 ini adalah netboard yang asalnya dari routing menjadi full, atau full ini artinya adalah up. Kita coba cek juga do show IP OSPF netboard. Nah, teman-teman bisa dilihat ya di router 1 ini. Nah, di sini 2.1 dengan jalurnya adalah 10.2. Kita akan coba cek juga untuk tabel routingnya do show IP route. Oke, teman-teman, di sini bisa dilihat ada O-nya ya, teman-teman. Artinya untuk O ini adalah OSPF dengan IP 192.168.230 yang terhubung lewat jalur 10.2. Sekarang kita coba cek, kita coba kirimkan paket dari PC ke PC dan dari PC 1 ke PC 2. Awal-awal violet, kita akan coba lagi. Nah, successful ya, teman-teman. Jadi seperti ini untuk konfigurasi dynamic routing OSPF pada dua router. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan satu router lagi. Terus nanti kita akan mengkonfigurasikan dynamic router OSPF-nya. Kita akan coba tambahkan lagi satu router. Di sini kita hapus dulu, terus kita tambahkan juga satu PC. Dan kita konekkan ya, teman-teman, router 3 ke router 2, terus dari router 3 ke PC 3. Kemudian, teman-teman, untuk IP di PC 3 adalah 192.168.3.2/24. Terus di gig 01 router 3 adalah 192.168.3.1/24. Kemudian untuk di gig 00 router 3 ini adalah 20.20.20/24, dan di gig 02 router gig 02 di router 2 ini adalah 20.30.20.1/24 ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita konfigurasi IP address-nya ya. Kita ke router 2. Di router 2 ini kita menambahkan IP 20.1. Di interface G02 ya, teman-teman. Kemudian kita nyalakan dulu no shutdown-nya. Terus kita masuk ke IP address-nya. Kita masukkan IP address-nya 20.1 dan subnet mask-nya kita masukkan, teman-teman. Oke, selesai, teman-teman. Sekarang kita ke router 3. Di router 3 ini sampai kita masukkan di router 3 ini untuk G00 sampai 01 kita aktifkan juga, teman-teman, yaitu interface range 00 sampai 1, kemudian kita shutdown-kan. Sekarang kita masuk ke interface G00, kita masukkan IP address-nya adalah 20.20.20.2 dan juga subnet mask-nya. Terus, teman-teman, di sini kita masukkan juga interface G01, IP address-nya 192.168.3.1. Jangan lupa kita masukkan juga subnet mask-nya ya. Oke, selesai, teman-teman. Sekarang kita setting ke IP di PC-nya. Untuk IP-nya adalah 192.168.3.2.
Lalu kita masukkan subnet mask dan juga default gateway-nya, yaitu 192.168.3.1. Oke teman-teman, langsung saja sekarang kita konfigurasikan dynamic routing OS5-nya. Karena di router 2 ini kita menambahkan network, jadi kita konfigurasikan juga di router 2-nya. Kita masuk ke router 2 terlebih dahulu, router OSPF 2. Kemudian kita advertiskan yaitu network 20.0. Terus kita masukkan wicard base-nya karena di sini juga masih sama ya teman-teman, prefixnya itu 24. Jadi wicard base-nya adalah 0.0.0.255 dan kita masukkan area kosong. Oke, selesai teman-teman. Sekarang kita ke router 3, router OSPF 3. Misalkan ya, kita sesuaikan dengan routernya, misalkan. Terus kita enter. Kita advertiskan networknya yaitu 20.0 di gig 00 ini, yaitu 20.0 ya teman-teman. Dan di gig 01 ini ada 3.0. Kita masukkan juga wildcard-nya yaitu 0.0.0.255. Sama ya teman-teman, kita masukkan wildcard-nya dan masukkan area kosong. Terus selanjutnya kita ke network 192.168.3.0, terus 10.10.10. Oh, di sini kita dapat peringatan juga ya teman-teman, bahwa IP 2.1 ini adalah network yang berasal dari loading dan menjadi full atau up, yang artinya kita lanjut masukkan yang network 192.168.3.0. Ini kita masukkan wicard base-nya yaitu 0.0.0.0.255 dan kita masukkan area kosong. Kemudian kita do show OSPF network. Nah, di sini kita bisa dilihat ya teman-teman, network atau IP 2.1 ini sudah full ya teman-teman. Kita juga cek untuk tabel routingnya, do show IP route. Bisa dilihat juga sekarang kosongnya itu ada 3, yaitu ada 10.0, kemudian ada 1.0 dan 2.0 teman-teman. Kita bisa cek untuk kirimkan paket lagi dari PC 3 ke PC 1. Kita bisa lihat ya. Nah, di sini successful teman-teman. Terus dari PC 3 ke PC 2 sukses juga teman-teman. Oke, ini untuk konfigurasi dynamic routing OSPF di 3 router ya teman-teman. Oke, lanjut sekarang kita akan mencoba masukkan switch dan juga membuat VLAN 10 dan 20 ya teman-teman. Kita tambahkan satu switch di sini, terus kita juga tambahkan 2 PC dan kita konekkan dari switch ke router, kemudian switch ke PC 4 dan juga switch ke PC 5. Nah teman-teman, untuk IP-nya untuk di PC 4 ini adalah 192.168.4.2/24 dan di PC 5 adalah 192.168.5.2/24. Terus teman-teman, di G02 di router 3 ini adalah 30.30.30.1/24. Oke, langsung saja pertama kita akan konfigurasi terang ya teman-teman, setelah kita menjabarkan IP-nya masing-masing. Oke, langsung saja kita konfigurasikan terangnya terlebih dahulu teman-teman.
Ini agar terhubung ke routernya, di sini kita adalah FA01 untuk konfigurasi terangnya. Interface FA01, kemudian switchboard mode terang. Kemudian kita buat VLAN. Misalkan ada VLAN 10 dan juga VLAN 20. Terus kita masukkan untuk portnya. Jadi untuk PC4 ini misalkan akan menjadi VLAN 10 dan PC5 akan menjadi VLAN 20. Di sini untuk PC4 ini adalah VLAN, untuk PC4 ini adalah FA02 dan PC5 adalah FA03, teman-teman. Kita masuk ke interface FA02, yaitu kita masukkan switchboard mode akses dan switchboard. Dan switchboard akses VLAN 20 ya, teman-teman. Mohon maaf, VLAN 10. Kemudian switchboard mode akses dan switchboard akses 20 pada FA03, teman-teman. Oke, selesai untuk membuat VLAN-nya. Sekarang kita ke router. Di router ini kita shutdown-kan terlebih dahulu yang di gig interface G02. Terus kita shutdown-kan dan kita bikin IP address di gig 02 itu adalah 30.1. Kita masukkan juga subnet masknya, terus kita akan mengkonfigurasikan subterface-nya untuk VLAN-nya ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke interface G02.10. Kemudian encapsulation .1Q10. Artinya gig ini akan masuk pada VLAN 10 ya, teman-teman. Dan IP address-nya untuk VLAN 10 atau PC4 tadi adalah 192.168.4.1 dan kita masukkan juga subnet masknya. Oke, jangan lupa ya subnet masknya. Oke, teman-teman, kita ke interface G02.20, yaitu selanjutnya kita ketikkan juga encapsulation.1Q20. Dan untuk IP address-nya adalah 192.168.5.1. Subnet masknya juga kita masukkan ya, teman-teman. Sekarang kita konfigurasikan di PC-nya. Kita ke PC4 gateway. Kita masukkan IP-nya 192.168.4.2. Subnet masknya kita masukkan dan default gate-nya adalah 192.168.4.1. Kita lanjut ke PC5, IP address-nya 192.168.5.2, lalu subnet masknya dan kita masukkan default gateway-nya 192.168.5.1. Oke, selesai, teman-teman. Ini untuk mengset up topologi menambahkan VLAN ya. Selanjutnya kita akan konfigurasikan dynamic routing OSPF-nya. Di sini kita konfigurasikannya di router 3 ya, teman-teman. Kita masuk ke router 3, terus router OSPF 3. Selanjutnya, teman-teman, kita advertiskan yaitu network 30.0. Kita masukkan wildcard bitnya yaitu 0.30.0.255 dan area kosong. Terus network 192.168.4.0, terus wildcard base-nya adalah sama ya, teman-teman, dan areanya adalah kosong. Itu tadi untuk di
VLAN 10 ya. Sekarang kita ke VLAN 20, yaitu networknya 192.168.5.0 terus 0.0.0.255 area kosong. Dan selesai. Sekarang kita akan coba cek tabel routingnya ya teman-teman. Do show IP route. Nah, di sini sudah banyak ya teman-teman. Kita lihat lagi, di sini sudah ada 4.0 dan juga 5.0. Kita akan coba cek juga di router 2-nya. Kita cek IP route. Nah, di sini juga ada 5.0 dan juga 4.0. Kita cek juga di router pertama. Sama ya, so IP route. Nah, teman-teman, di sini juga sudah ada 5.0 dan juga 4.0 ya. Selanjutnya, kita akan coba cek mengirimkan paket. Misalkan dari PC 4 ke VLAN ke PC 1. Nah, sukses ya. Terus dari PC 5 atau VLAN 20 ke PC 2. Nah, di sini sukses juga ya, teman-teman. Kita coba cek dari PC 4 ke PC 3. Nah, sukses juga teman-teman. Terus ke PC 2 kita juga cek sukses. Terus dari PC 1 ke PC 5 dan sukses juga ya teman-teman. Oke, ini sudah berhasil. Sudah sukses untuk konfigurasi dynamic routing OSPF-nya. Selanjutnya kita akan belajar OSPF multi. Di sini kita akan belajar OSPF multi. Nah, teman-teman tahu bahwa untuk konfigurasi OSPF itu kita masuk ke network misalkan 20.0 dan kita masukkan local base-nya dan area kosong. Nah, area kosong ini akan kita ganti angkanya, teman-teman. Jadi untuk area itu sebenarnya untuk menandakan area yang kita tandai. Misalkan untuk yang di router 3 ini akan menjadi area pertama, dan untuk yang di router 1 itu akan menjadi area kosong. Terus untuk yang router kedua ini akan terbagi, yaitu sebagian ke area kosong dan sebagian ke area 1. Nah, kalau misalkan kita mau tambahkan lagi untuk router 2 ini menjadi area 2, itu tidak bisa ya teman-teman, karena area 1 dan area 2 itu harus terhubung dengan area kosong. Kita coba gambarkan ya. Jadi untuk di sini kita akan coba gambarkan ya. Nah, untuk di sini adalah area kosong. Dan di sini adalah menjadi area pertama ya teman-teman. Nah, untuk di router 1 ini kita tidak perlu mengkonfigurasikan lagi teman-teman, karena di sini sudah masuk pada area kosong. Kita bisa cek, kita akan coba cek ya teman-teman. Kita cek ya di router pertama. Oke, kita akan coba cek do show run di sini. Nah, di sini di router OSPF 1 untuk areanya itu sudah menjadi area kosong teman-teman. Berarti di router 1 ini tidak perlu konfigurasi lagi. Nah, untuk di router 2 ini untuk PC 2 akan menjadi area pertama teman-teman. Berarti kita harus mengganti konfigurasi areanya yang di G02 dan G01, karena sebelumnya kita konfigurasi areanya adalah area kosong.
Dan untuk di gig 00 ini akan menjadi area kosong ya teman-teman, karena gig 00 itu menjadi penghubung antara area kosong dan juga area 1. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Kita konfigurasi ke router 2, kita cek dulu. Do show run, kita spasi. Nah, teman-teman, di sini bisa dilihat ya. Untuk network 2.0 dan 20.0 itu areanya kosong ya, teman-teman. Nah, area kosong ini kita ganti menjadi area 1. Sebelum kita menggantinya, kita harus menghapus area kosong ini dulu. Kita akan kopikan. Terus kita masuk ke router OSPF 2. Kemudian teman-teman kita ketikkan non network dan kita pastekan. Jika ke menu ini artinya menghapus network ya teman-teman, kita enter terus kita kopikan lagi non network 20.0. Kemudian kita enter terus kita pastekan lagi, kita ubah areanya menjadi area 1. Ini untuk yang 20.0 teman-teman. Dan kita kopikan lagi ya teman-teman. Kita pastikan yang 20.0 dan areanya kita ubah menjadi area 1. Oke, selesai ya teman-teman. Ini untuk di router kedua. Sekarang kita akan ke router 3. Caranya sama ya teman-teman, seperti tadi. Kita akan cek dulu. Maaf ini salah ya. Mohon maaf, kita ulangi pada router 2. Ada kesalahan ya teman-teman, maafkan. Ini kita coba ulangi. Nah, oke, selesai. Kita masuk ke router ketiga. Kita cek terlebih dahulu do show run. Kemudian kita spasikan. Nah, untuk di router 3 ini kita akan mengubah semuanya menjadi area 1. Oke teman-teman, langsung saja kita konfigurasikan. Kita akan hapus dulu ya teman-teman. Kita masuk ke router OSPF 3. Kemudian non network 20.0. Enter, terus kita copy lagi yang 3.0. Pastekan non network 3.0. Kita copy lagi ya teman-teman. Yang 30.0, kemudian kita hapus juga, kita pastekan dan pastekan lagi. Caranya sama ya teman-teman. Ini kita hapus dulu semuanya.
Oke teman-teman, setelah selesai sekarang kita masukkan lagi dan ubah areanya menjadi 1. Kita pastikan lagi ya. Di sini 5.0 kita ganti areanya menjadi 1. Terus untuk 4.0 kita kopikan, terus kita ganti areanya menjadi 1. Lanjut 20.0 dan 30.0 dan 20.0 areanya sama, kita ganti menjadi 1. Intinya semuanya areanya kita ganti menjadi 1 ya teman-teman. Oke, selesai teman-teman. Sekarang kita akan coba cek do show run. Kemudian spasi-spasikan saja. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini areanya sudah menjadi area 1 semuanya. Artinya ini sekarang sudah bisa saling berkomunikasi. Kita akan coba cek untuk tabel rutinnya. Do show IP root. Nah, teman-teman, sekarang ada yang namanya IA. Untuk IA ini artinya adalah SPF inter area ya teman-teman. Di sini di router 3 ini ada 10.0. Untuk IA ini artinya adalah SPF inter area. Nah, di router 3 ini ada 10.0 yaitu yang di area kosong. Dan juga ada 1.0 itu juga di area kosong, teman-teman. Kita akan coba cek di router 2 show IP root. Nah, jadi di router 2 kita tidak ada inter area karena di router kedua ini adalah penghubung area 1 dan area kosong. Jadi di sini tidak ada OSPF inter area, teman-teman. Kita akan coba cek di router pertama. Do show IP root. Nah, di router 1 ini teman-teman ada IA atau SWF inter area yang 20.0. Kemudian ada 30.0 dan 2.0, 3.0, 4.0 dan juga 5.0. Ini adalah yang area 1, teman-teman. Sekarang kita akan coba pengecekan, kita akan kirim paket. Kita cek dari PC 1 ke PC 2. Oke, teman-teman, seperti biasa ya. Dari PC 1 ke PC 2. Awal-awal pilot, mohon maaf ini langsung sukses ya. Kita akan coba lagi dan sukses. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk konfigurasi SPF multi area. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.